Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yunus pasal yang kedua ayat yang ke-7. Demikian kesaksian firman Tuhan. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Saat jiwa lesu datang kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lesu merupakan suatu bagian dari yang terdiri dari ada lelahnya, ada letihnya, ada capeknya di dalam kata lesu tadi. Sehingga ada orang yang kemudian mengaitkan letih lesu dan kemudian berbeban berat. Ada beban yang dipikul, ditanggung sehingga menjadikan orang tersebut lelah. Bahkan jiwanya pun kemungkinan berpotensi untuk lesu. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, nats renungan harian merupakan ungkapan dan doa Yunus ketika dia berada di perut ikan, di mana dia yang lari dari panggilan Tuhan, bukannya mengerjakan tugas panggilannya, pergi ke Niniwe untuk mengabarkan pertobatan kepada Niniwe, karena Tuhan juga mengasihi Niniwe, tetapi dia malah lari. Sehingga dalam satu peristiwa sebagaimana yang kita tahu, ketika gelombang laut yang tidak berhenti, Yunus yang berada di buritan kapal yang tidur dengan tenang, sementara orang-orang teriak kepada Tuhannya, meminta tolong agar gelombang itu dihentikan, tapi dia bisa tidur dengan tenang. Akhirnya dia dibangunkan, dan dengan kesadaran juga Yunus berkata bahwa gelombang yang keras itu merupakan akibat dari dosa atau dari kesalahan yang dia lakukan, di mana dia lari dari panggilan Allah. Dia pun dicampakkan ke laut dan ditelan ikan yang sangat besar. Di dalam jiwa yang letih lesu itu, dia teringat kepada Tuhan. Dia berkata, teringatlah aku kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang memanggil dia untuk pergi melayani, untuk pergi memberitakan kabar pertobatan kepada Niniwe. Dia berkata, aku teringat kepada Tuhan, dan dia menaikkan doanya kepada Tuhan ke dalam bait-Mu yang kudus. Ke dalam bait-Mu ada kerinduan dari jiwanya untuk datang menghampiri Tuhan, untuk datang menyembah Tuhan, untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan. Suatu jiwa yang letih lesu tidak cukup hanya dilakukan dengan beristirahat, dengan makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Tetapi jiwa yang lesu harus diisi dengan hadirat Tuhan, harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan, harus diisi dengan pujian kepada Tuhan, harus diisi dengan ungkapan rasa syukur atas segala kebaikan Tuhan. Itulah yang dirasakan oleh Yunus dan menjadi renungan juga bagi kita yang mendengarkan renungan harian pada hari ini, bahwa kita juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang ketika jiwa kita letih lesu, apa yang kita lakukan sering tidak dianggap. Kita sudah melayani maksimal, tapi ada saja orang yang komplain. Kita sudah melakukan yang menurut kita terbaik, tapi ada saja orang yang mengkritik, menganggap itu belum apa-apa. Ketika kita di situasi yang seperti ini, teringatlah kita kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, memohon kekuatan kepada Tuhan, daripada kita bersungut-sungut dengan 1000 bahasa, 1000 alasan, dengan berbagai macam hal yang membalas dari apa yang sudah dilakukan orang. Jauh lebih baik kita datang kepada Tuhan. Saya mengutip beberapa
kata-kata bijak, termasuk membuat satu kata-kata bijak. Pendeta RSN Harap berkata, seberapa hebat pun pergumulan hidup kita, pada akhirnya kita dapat melihat belas kasihan Allah bekerja. Ia adalah Bapa kita, perlindungan dan penyelamatannya pasti adanya. Lalu Raditya Herawan, seorang penulis renungan harian, berkata, segala perkataan kita kepada Tuhan adalah janji kita kepadanya dan harus kita lakukan dengan setia. Saya buat kata-kata seperti ini. Datang kepada Tuhan saat letih lesu adalah momen terbaik dan tepat. Ketika kita letih lesu, bahkan berbeban berat, mari datang saja kepada Tuhan, karena Dia Tuhan akan memberi kelegaan kepada kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus maju di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan melalui renungan harian pada hari ini, yang boleh mengingatkan kami untuk datang kepada Tuhan saat kami letih lesu. Kami mulai hari kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.